Halo, saya Sarah Stefani Monegir dengan NIM 1967201010 kelas A19 semester 6 dari Fakultas Fisip. Saya ingin memaparkan materi tentang konsep dasar dan teori ideologi, nasionalisme, serta ideologi Marxisme. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ideologi Kontemporer, nama dosen Dionysius Maarisya. Teori ideologi nasionalisme menurut Karl Mannheim 1893-1947 memberikan suatu uraian mengenai ideologi yang mirip dengan uraian Marx. Namun perbedaannya, Mannheim mencoba menghindari semua konotasi negatif yang diinginkan Marx dalam definisinya. Bagi Marx, ideologi adalah ilusi yang membuat suatu kelas memahami di mana tempatnya yang sebenarnya dalam masyarakat. Sedangkan bagi Mannheim, ideologi adalah sesuatu yang ia namakan atau konsepsi total ideologi. Maksudnya, ideologi merupakan seperangkat keyakinan yang menyaring massa informasi yang diterima serta hanya memungkinkan untuk mengetahui sejumlah pandangan terbatas tentang dunia ini. Selain itu, Mannheim juga menggunakan apa yang dia namakan konsep ideologi tertentu. Di sini ia lebih mendekati definisi Marx karena dalam konsep ini ia mengatakan bahwa ide-ide lawan kita adalah kurang lebih merupakan suatu pengakuan yang sejati yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Sekali lagi, ini merupakan keyakinan bahwa gagasan orang lain bukan gagasan kita adalah representasi dunia yang palsu, suatu ilusi atau topeng yang tergantung pada apakah semua itu diakui secara sadar atau tidak. Sampai pada saat ini, masih terdapat perbedaan pandangan para ilmu politik, sosiolog, dan ilmu lainnya mengenai makna dan pengaruh ideologi, contohnya seperti Marx dan Mannheim yang telah diuraikan sebelumnya. Namun di luar dari perbedaan itu, ideologi sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat besar bagi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi ideologi yang dipaparkan oleh Lyman Tower Sargent yang mengatakan ideologi adalah suatu sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Beranjak dari definisi yang diutarakan oleh Lyman, serta dengan melihat gagasan umum dari nasionalisme itu sendiri yang telah dipaparkan oleh para sosiolog, pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan nasionalisme merupakan ideologi dan bukan hanya sebatas ideologi. Nasionalisme juga memiliki pengaruh terhadap ideologi-ideologi lainnya atau demokrasi, komunis, dan lain-lain. Ideologi Marxisme. Marxisme adalah sebuah bentuk pemikiran Karl Marx yang juga diracik oleh Friedrich Engels dalam suatu filsafat materialisme. Pemikiran Marxisme ini nantinya akan digerakkan ke arah politik revolusioner. Marxisme dipersepsikan pengikutnya sebagai ajaran resmi Partai Komunis. Bahkan pada masa Lenin, seluruh hubungan antar negara dan pengikutnya bertitik tolak pada Marxisme-Leninisme. Semenjak saat itu, Marxisme-Leninisme menjadi sebuah ideologi untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Namun sebenarnya Marxisme sejak kematian Marx telah mengalami perpecahan. Perpecahan itu ditunjukkan oleh kubu Kautsky yang disebut ortodoks dan Edward Bernstein yang dikenal revisionisme. Perpecahan inilah yang dikaitkan dengan cikal bakal kehancuran Uni Soviet di masa yang akan datang. Bernstein beranggapan bahwa untuk mencapai jalan revolusioner, perjuangan kelas merupakan suatu keniscayaan. Baginya perkembangan masyarakat memerlukan politik reformistik dengan melihat kondisi objektif masyarakat. Melalui jalan demikian, tindakan revolusioner dan radikal melalui kekerasan fisik dapat dihindarkan. Peletakan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi dogmatik bertentangan dengan Marxisme yang anti terhadap segala bentuk ideologi. Kaum komunis tidak pernah berhenti dalam melakukan manuver politik dan aktivitas revolusioner. Keberhasilan dan kegagalan dianggap sebagai pengembangan komunisme selanjutnya. Walaupun gerakan Marxisme ini pada akhirnya akan
menjungkir-balikan pada ajaran Marxisme secara murni, seperti yang dilakukan Stalin dalam mencapai ambisi politik dan ideologis dianggap sebagai lembar hitam Marxisme dan menodai perjuangan revolusioner Marxisme. Sebagai bentuk kritik dan meluruskan Marxisme, para pengikutnya menggali kembali perjuangan emansipatoris, kritisme, dan humanisme yang tertuang dalam tulisan Marx Muda. Sejak saat itulah lahir gerakan neo-Marxisme yang dipelopori oleh filsuf dari Mazhab Frankfurt. Kelompok ini menamakan teori dan analisa perkembangan masyarakat yang mereka geluti sebagai metode kritis. Marxisme dalam dirinya bersifat multidimensi yang berkaitan antar unit pendukungnya dan unit lainnya. Artinya kehancuran sistem politik, ideologi, dan sistem pemerintahan bukan berarti suatu keniscayaan kehancuran Marxisme. Kesimpulannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beragam perkembangan ideologi yang pernah memasuki negara ini. Marxisme nasionalisme turut memberikan warna khususnya dalam dinamika perpolitikan Indonesia, baik prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Bermacam ideologi tersebut menjelaskan mengenai variatif ideologi di Indonesia didominasi oleh dorongan untuk terbebas dari kolonialisme Belanda, membahas mengenai Marxisme serta kaitannya dengan nasionalisme. Keduanya membawa gambaran atas perkembangan ideologi-ideologi tersebut di masa kontemporer seperti sekarang ini. Setelah Indonesia merdeka dan secara otomatis memiliki ideologinya sendiri yang sesuai dengan nilai filosofi bangsa. Sekian dari hasil presentasi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.